Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin masalah perang Uhud. Terus kemudian Tabatur Rasul, teguhnya Nabi di dalam perang Uhud karena kejadian sangat luar biasa. Mendapatkan kekalahan kaum muslimin. Tapi kalahnya kita kaum muslimin ya karena kita juga yaitu nggak nurut dengan ucapan Nabi SAW. Nah di sini lanjut yaitu al-qatla, orang-orang yang terbunuh. Al-qatla, orang-orang yang terbunuh. Ini orang-orang yang terbunuh yaitu di perang Uhud. Wa qutila, terbunuh minal muslimin, orang-orang muslim fi Uhudin, ketika perang Uhud, aktar, itu lebih min sab'in, daripada 70 lebih. Nah ternyata banyak juga yang meninggal, ada 70 lebih. Wa minal musyrikin salah satu wa isrun, sedangkan dari kaum musyrik itu hanya sekedar 23. Lebih banyak kaum muslimin kita. Waqad masalat, dan sungguhnya sudah dipotong-potong, mutilasi. Masalat ini mutilasi, potong-potong, kejaman, sangat parah sekali. Waqad masalat, sungguhnya sudah dipotong-potong, dimutilasi. Quraisyun, yaitu oleh orang Quraisy, biqatlal muslimin, terhadap orang-orang yang terbunuh, orang-orang muslim yang terbunuh, tamsilan fazi'an, dengan potongan mutilasi yang parah. Wa qutila, dan terbunuh juga fi hadhil ghazwah, di perang ini, siapa? Yaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah Amr Rasul, pamannya Nabi SAW. Yang terbunuh Hamzah, pamannya Nabi. Ghafalahu rajulun ismuhu Wahsiyun. Ghafalahu, dibunuh secara diam-diam. Ghafal, pelan-pelan, dibunuh secara diam-diam. Rajulun, oleh seseorang. Ismuhu, namanya Wahsiyun, namanya Wahsi. Nah, melanjutkan di sini, pelajaran di sini yaitu tentang orang-orang yang terbunuh. Jadi kan sudah di mana? Kemarin sudah di perang Uhud, terus keteguhannya Nabi. Nah, di sini ngebahas orang-orang yang meninggal di perang Uhud. Orang-orang yang meninggal di perang Uhud itu 70 lebih. Orang-orang kita, orang muslim, sedangkan orang-orang Quraisy itu hanya sekedar 23. Riwayat yang di sini mengatakan seperti itu. Tapi kekejaman yang dilakukan oleh orang Quraisy itu sangat luar biasa, yaitu sampai dimutilasi orang-orang muslimin ini. Namanya juga balas dendam. Gimana sih? Mereka ini sakit hati, mereka ini balas dendam. Karena apa? Karena ketika itu kalah di medan perang Badar ketika itu. Makin kesel tuh. Bahkan di sini ada, yaitu salah satunya Hamzah. Banyak dari sahabat yang lain akan tetapi nggak disebutkan. Yang disebutkan hanya sekedar Hamzah. Karena apa? Karena Hamzah ini sangat parah. Dimutilasi, dipotong-potongnya ini sangat parah, sangat luar biasa. Sehingga sampai ada dari kaum wanita itu memakan daging atinya Hamzah, pamannya Nabi. Saking ininya. Nah, saking gimana sih kita? Wow. Kalau ente suka lihat TV-TV gitu, zaman-zaman dulu di TV-TV kalau udah perang kan, bacok bener-beneran habisin, pokoknya dimutilasi. Saking kesal kan gitu. Nah, mereka itu seperti itu karena nggak nerima kekalahan, dan juga memang sangat benci terhadap Islam itu mereka itu. Nah, akhirnya setelah itu kemudian mereka ini membunuh orang-orang Islam karena mereka ini memang sangat yang namanya benci. Nah, di situ yang membunuh dijelaskan bahwasanya dipotong, dimutilasi, benar-benar dipotong, dimutilasi, yaitu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, yang mana itu dipotongnya itu sangat parah. Oleh siapa? Oleh Wahsi. Wahsi ini nanti ketika udah Fatu Mekah, Wahsi ini masuk Islam. Wahsi ini masuk Islam dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, Wahsi ini budak yang sangat cerdas, budak yang sangat pintar, dan juga gagah berani, kuat.
Nah, itu Wahsy orang kafir yang disewa oleh orang kafir. Dia ini budak. Jadi ada salah satu budak memiliki budak yang namanya Wahsy. Kemudian maulanya siapa? Wahsy menyuruh, Wahsy, kalau ente mau bebas, mau anak dimerdekakan, maka ente bunuh kaum muslimin, terutama bunuh yang namanya Hamzah, karena anak dendam. Nah, kata orang kafir tuh. Oke, siap. Akhirnya dibebaskan. Kemudian benar dah, di situ dah Wahsy yang membunuh daripada Hamzah. Dan juga Wahsy ketika membunuh Hamzah, pamannya Nabi, itu secara diam-diam dari belakang dengan tombaknya yang panjang, yang benar-benar lancip ujungnya, benar-benar ini membunuh Sayyidina Hamzah. Setelah pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah itu setelah dibunuh, setelah semua selesai peperangan dan segala macamnya, itu dimutilasi, dipotong-potong. Sampai kejadiannya ini paling mengenaskan, luar biasa. Sampai ketika dipotong-potong Sayyidina Hamzah, ada istrinya Sayyidina Hamzah pengen ngelihat Hamzahnya, sampai ditutup sama Nabi dan sahabat lainnya, jangan. Karena kenapa? Kalau ente ngelihat nggak bakalan tahan katanya, karena luar biasa, karena mutilasi. Takutnya sedih. Akhirnya nggak jadi itu. Nah, itu Wahsy, dan di situ juga kejadian yang sangat disedihkan oleh Nabi, karena kejadian di situ pamannya Nabi, paman yang dicintainya, sangat dicintai oleh Nabi, meninggal dalam keadaan mati syahid. Dan juga di dalam kekerasannya orang-orang Quraisy. Mending kalau udah dibunuh gitu, udah beres. Ini sampai dimutilasi, sampai hatinya dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan, sampai seperti itu. Saking gedeknya itu orang kafir mungkin. Nah, setelah itu kemudian Wahsy ini ketika Nabi datang ke Mekah lagi, pas Fatuh Mekah, pas pembebasan Mekah, pengalihan dipimpin oleh kaum muslim, pindah ke Nabi SAW datang ke Mekah, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam, datang kepada Nabi mau masuk Islam. Wahsy di situ terbesitlah pengen masuk Islam, karena bingung mau ngapain lagi gitu, dan juga memang sudah ada taufik dan hidayah dari Allah. Akhirnya nyamperin Nabi SAW. Wahsy datang ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ana hendak masuk Islam, mengikuti ajaranmu dan mengikuti apa-apa yang kau perintahkan. Engkau benar ingin masuk Islam? Benar ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi SAW, ceritakan sedetail-detailnya dengan rinci ketika engkau membunuh pamanku daripada Hamzah. Masih ingat Nabi, karena ketika Nabi ngelihat Wahsy langsung teringat pamannya, langsung diceritain sampai gini, bahkan dia mutilasinya pun diceritain, tangannya pas udah meninggal dimutilasi, lehernya, ini dadanya, semuanya. Itu sampai setelah itu kemudian Nabi SAW keingetan pamannya, dan kemudian langsung sedih Nabi SAW, agak diam lama, kemudian ngomong kepada Wahsy, wahai Wahsy, sesungguhnya aku benar-benar sudah memaafkanmu, dan Islam, Allah akan menerima taubatmu, akan menerima keislamanmu, akan tetapi dengan satu catatan syarat. Kata Nabi SAW, engkau jangan pernah nongol di hadapan muka Nabi SAW. Ente masuk Islam, ana sudah maafkan, ana. Nabi SAW, engkau jangan pernah nongol di hadapan muka Nabi SAW. Ente masuk Islam, ana sudah maafkan, ana. Nah, disitulah makanya ini kemudian Wahsy balik sambil dalam keadaan sedih. Sampai ada riwayat mengatakan seperti itu, sampai balik dalam keadaan sedih. Sedihnya kenapa? Karena nggak boleh bertemu Nabi. Sampai kata riwayat mengatakan, kata Wahsy, gini amat hidup panas. Benar, parah. Nah gitu. Akhirnya tapi nggak diaku lah, kalau kata bahasa kita, kagak diakuin gitu. Tapi bukan berarti sekarang kok Nabi kayak gitu, enggak. Ada haknya, boleh kok, wajar. Namanya satu, wajar manusiawi. Nabi juga manusia, cuman di atas manusia, beda, bukan manusia biasa gitu, dimuliakan sama Allah. Dan seandainya seperti itu, maka boleh hukumnya. Kalau di usul fikih ada pembahasan dibolehkan seperti itu kan. Kayak Nabi punya istri lebih dari 4, itu khususnya kan, boleh. Nah itu, terus apa lagi, sesuatu yang ini, banyak intinya kebolehan dikhususkan kepada Nabi. Nah seperti itu silahkan, tapi
bukan berarti Nabi SAW ini membenci Wahsy. Sesungguhnya Nabi ini nggak membenci Wahsy, cuman kalau ada Wahsy ingat pamannya doang gitu lah ya. Jadi ketika ada Wahsy maka langsung keingetan pamannya, makanya enggak lah di situ. Kemudian Wahsy ini ketika ngomong aduh gini amat nasib anak nih, langsung Wahsy bernazar di situ. Wallah, kata Wahsy, benar demi Allah sesungguhnya ini tombak yang ana pakai buat ngebunuh Hamzah, demi Allah ana akan pakai untuk di jalan Allah. Kebenaran ketika Fatuh Mekah itu mulai gencar rame-ramenya, yaitu apa? Masalah Musailamah Al-Kadzdzab kalau nggak salah. Musailamah ya, yang aku nabi itu. Nah itu, yang aku nabi Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ketika itu pas rame itu kejadian, langsung sambil ngomong, demi Allah sungguhnya ini tombak bakalan ngebunuh Musailamah Al-Kadzdzab yang telah menghancurkan agama Islam, yang ngaku-ngaku nabi, yang membawa aliran sesat katanya. Akhirnya benar, itu kejadian di perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Nabi ketika itu udah wafat, udah wafat. Dan ketika di zaman Nabi, kalau nggak salah ada Yamamah di sini ada. Nah, Yamamah juga ada perang Yamamah. Cuman Musailamah Al-Kadzdzab nggak terbunuh, nggak. Nanti terbunuhnya nanti di Khalifah Sayyidina Abu Bakar, dan ketika dipimpin udah muncul pasti dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid kan kemarin di perang Uhud mimpin siapa? Mimpin pasukan musyrik. Nah, kalau di Yamamah nanti mimpin pasukan Islam karena udah masuk Islam. Karena riwayat mengatakan Khalid bin Walid masuk Islam ketika Fatah Makkah juga. Nah, itu ada riwayat mengatakan. Nah, itu. Kemudian setelah itu, benarkah kejadian bahwasanya Musailamah terbunuh dengan tombaknya Wahsy. Dari itu langsung Baqarah batnahu, membelahlah Baqarah ya. Baqarah membelahlah Wahsy. Bukan Wahsy. Baqarah telah membelah batnahu, perutnya pamannya Nabi Sayyidina Hamzah, imro'atun, oleh seorang perempuan. Nah ini nih, perempuan yang nggak nerima ketika keluarganya dibantai abis-abisan ketika perang Badar, langsung balas dendam tuh itu perempuan tuh, sampai bener-bener mutilasi tadi, sampai dimutilasi abis-abisan Hamzah. Wa khadat kabidahu, dan kemudian perempuan itu mengambil daripada kabid hatinya Sayyidina Hamzah, ditakulaha, dimakan tuh. Hatinya dibelek, dadanya diambil, hatinya dimakan, falakatha, kemudian dikunyah-kunyah sama cewek tadi, cuma arsalata, dibuang lagi langsung. Itu dendam habis-habisan tuh cewek. Wa qad hazina alaih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari itu, di tahun itu juga, tahun masih 3 ya? Iya, masih tahun ketiga Hijriah, hazina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun sangat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena meninggalnya pamannya Nabi yaitu Hamzah, dan juga dibantai abis-abisan. Mending kalau terbunuh doang, tapi ini abis-abisan dimutilasi, dan bukan hanya Sayyidina Hamzah, tapi kaum muslim yang meninggal dunia mati syahid di perang Uhud dimutilasi semua. Cuman yang paling parah yaitu Hamzah, karena Hamzah yang paling gagah, luar biasa Hamzah, dan banyak membunuh daripada orang-orang kafir. Wa amara bidafni jami'i syuhada, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menguburkan semua orang-orang yang mati syahid fi thiyabihim, pakai bajunya allati kutilu fiha, yang mana baju tersebut ikut terbunuh juga. Nah, makanya ada di anjuran di hukum fikih kalau mati